Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhita Adha dengan NIM 11870700061. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi dari QAM modulation. Quadrature Amplitude Modulation atau QAM adalah sinyal di mana dua operator bergeser di fase 90 derajat yang termodulasi dan output yang dihasilkan terdiri dari kedua amplitude dan fase variasi. QAM sendiri digunakan secara luas sebagai skema modulasi untuk digital telekomunikasi sistem. Efisiensi spektral dari 6 bit per second per hertz dapat dicapai dengan QAM. Quadrature Amplitude Modulation merupakan bentuk modulasi yang banyak digunakan untuk modulasi sinyal data ke operator yang digunakan untuk komunikasi radio. Hal ini banyak digunakan karena menawarkan keuntungan lebih dari bentuk-bentuk lain dari modulasi data seperti PSK, meskipun banyak bentuk modulasi data yang beroperasi bersama satu sama lain. Seperti yang tadi telah disebutkan, QAM menjadi modulasi yang banyak digunakan, terutama dalam hal encode informasi ke dalam sebuah gelombang frekuensi radio. Gelombang frekuensi radio memiliki 3 sifat utama yang dapat kita kontrol untuk encode informasi ke dalamnya. Yang pertama yaitu amplitude, yang kedua frekuensi, yang ketiga phase atau fasa. Selanjutnya, ada amplitude modulation. Dengan AM, sebuah simple on-off switch cukup untuk menyandikan atau encode angka 1 dan 0. Selanjutnya, ada frequency modulation. Dengan FM, sinyal dengan dua frekuensi berbeda tentunya dapat bekerja. Dan yang ketiga, ada phase modulation. Secara umum, dengan PM, sinyal dapat digeser sebesar 180 derajat. Dalam proses input data, dapat berupa nilai bit atau simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut dapat diubah menjadi diagram konstelasi atau constellation diagram. Yang pertama ada BPSK, di mana BPSK memiliki dua simbol dengan 1 bit informasi per simbol. Yang kedua ada QPSK, di mana QPSK memiliki 4 simbol dengan 2 bit informasi per simbol. Yang ketiga adalah 16 QAM atau 16 QAM, di mana memiliki 16 simbol dengan 4 bit informasi per simbol. Dan contoh diagram konstelasi yang terakhir yaitu 64 QAM, di mana memiliki 64 simbol dengan 6 bit informasi per simbol. Selanjutnya yaitu simulasi rangkaian QAM. Saat melakukan proses simulasi, pertama buka MATLAB yang telah terinstall dalam komputer atau laptop, lalu buka Simulink Library. Di sini saya sudah membuka Simulink Library. Selanjutnya, masukkan komponen yang dibutuhkan untuk merangkai rangkaian dari QAM dengan cara add to new model. Selanjutnya, masukkan komponen yang lainnya seperti modulator QAM. Lalu,
masukkan komponen atau blok dari demodulator QAM. Selanjutnya yaitu random integer generator. Lalu masukkan blok scope untuk menampilkan output dari proses simulasi. Selanjutnya itu complex to real image. Selanjutnya blok product, blok sine wave, dan juga blok sum. Blok-blok ini merupakan blok yang digunakan untuk membuat skematik atau rangkaian. Selanjutnya, susun rangkaian menjadi rangkaian yang diinginkan. Sebagai informasi, di sini kita menggunakan 2 sine wave dan 2 blok product. Jadi tambahkan lagi. Lalu dirangkai.
Inilah blok-blok yang telah dirangkai menjadi rangkaian QAM yang diinginkan. Selanjutnya, atur masing-masing blok sesuai dengan ketentuan yang telah diinstruksikan. Selanjutnya pada modulator, tidak ada perubahan. Selanjutnya pada blok sine wave, amplitude 2, frekuensinya 3 Hz. Discrete real trigonometric FCM, build time at 0, apply. Oke. Discrete time scatter plot scope. Pada rendering properties, markers dibuat jadi square. Line color diubah inisialisasinya menjadi 100. Apply. Oke. Complex to real image, tidak ada yang berubah. Oke. Sine wave 1, amplitude 1 dengan frekuensinya 3. Apply. Oke. Lalu ada produk. Tidak ada yang berubah. Oke. Lalu pada blok sum, tidak ada yang diubah. Oke. Dan pada scope, ubah pengaturan menjadi bentuk yang dapat menampilkan hasil dari 3 keluaran. Selanjutnya yaitu hasil simulasi dan analisis. Rangkaian berikut merupakan rangkaian QAM yang telah dibuat pada software MATLAB. Komponen-komponen yang digunakan yaitu random integer generator, di mana fungsinya itu menghasilkan bilangan bulat acak yang didistribusikan secara seragam dalam kisaran tertentu dengan berupa nomor M-array. Yang kedua yaitu General QAM Modulator Baseband, yang fungsi secara umumnya yaitu memodulasi sinyal input dengan metode QAM. Blok ini menerima sinyal masukan vektor skalar ataupun kolom. Yang ketiga yaitu General QAM Demodulator Baseband. Fungsi secara umumnya yaitu demodulasi sinyal input dengan metode QAM. Ketika mengatur parameter tipe keluaran ke integer, blok ini selalu melakukan hard decision demodulation. Selanjutnya itu ada Discrete Time Scatter Plot Scope, di mana secara umum blok ini digunakan untuk menampilkan konstelasi sinyal termodulasi dalam space sinyalnya dengan memplot komponen dalam fasa versus komponen kuadratur. Selanjutnya yaitu ada sine wave, yang secara umum fungsi untuk menghasilkan lebih dari satu simbol sinusoidal secara bersamaan serta memasukkan nilai vektor untuk parameter offset amplitude, frekuensi, dan fasa.
Selanjutnya itu ada produk secara umum, melakukan perkalian ataupun pembagian pada input, dan juga ada block sum yang secara umum digunakan untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan pada input. Dan blok selanjutnya yaitu ada complex to real image, di mana secara umum menghasilkan output berupa real komponen dan atau imajiner dari input. Selanjutnya, data dari input akan diproses dan output akan terlihat pada scope, dan juga constellation diagram pada scatter plot. Inilah hasil output yang tampil pada scope. Pada scope terdapat 3 keluaran yang pertama berasal dari generator, yang kedua berasal dari modulator, dan yang ketiga berasal dari demodulator. Pada generator terlihat gambaran dari sinyal asli yang berasal dari input. Pada modulator, bentuk sinyal berubah dari gelombang persegi menjadi gelombang sinus. Dan pada demodulator, bentuk sinyal diubah kembali menjadi seperti sinyal asli. Terlihat bahwa sinyal yang dihasilkan merupakan sinyal dengan hasil gabungan dari encode, amplitude, serta fasa. Di sini terlihat perbedaan fasanya, yaitu bergeser di fase 90 derajat. Ini perbedaan fasanya di sini, dan di sini. Dan juga terlihat perubahan amplitude, yaitu amplitude pertama pada titik 1, amplitude kedua pada titik 2, dan amplitude ketiga itu kurang dari 1. Selanjutnya yaitu constellation diagram. Pada constellation diagram terdapat 8 titik yang tersebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik tersebut merupakan simbol-simbol sehingga terbaca bahwa pada constellation diagram tersebut memiliki 8 simbol dengan 3 bit informasi per simbol. Hal tersebut membuktikan bahwa rangkaian yang digunakan merupakan rangkaian dari AQAM atau 8 QAM. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari simulasi yang telah dijalankan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Quadrature Amplitude Modulation atau QAM adalah sinyal di mana dua operator bergeser di fase oleh 90 derajat yang termodulasi dan output yang dihasilkan terdiri dari kedua amplitude dan fase variasi. Rangkaian yang digunakan dalam percobaan ini merupakan rangkaian AQAM atau 8 QAM. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ada pada constellation diagram, yaitu terdapat 8 simbol dengan 3 bits informasi per simbol. Sesuai dengan hasil keluaran sinyal yang terdapat di output, QAM merupakan bentuk gabungan dari modulasi amplitude digital dan modulasi fase digital. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.